Kenapa Gen Z itu boros? Ungkapan serta pendapat orang mengenai Gen Z yang boros itu sudah menjadi hal yang biasa. Banyak sekali orang berpendapat bahwa Gen Z itu sulit sekali untuk menabung. Gen Z juga seringkali diyakini suka membeli hal-hal yang merupakan kebutuhan tersier daripada mereka menabung. Dengan banyaknya iklan serta mudahnya akses ke barang-barang online membuat anak-anak Gen Z lebih tertarik dengan kepuasan yang sebenarnya instan tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Rekomendasi dari para influencer sering membuat mereka mengeluarkan biaya tambahan untuk hidup, meskipun itu merusak kestabilitasan ekonomi mereka. Statista menyatakan bahwa 58% dari Gen Z terpengaruh oleh influencer dalam membeli sesuatu barang. Hal ini sering terjadi karena mereka FOMO, atau bahasanya Fear of Missing Out. Gen Z menghabiskan sekitar 40% dari anggaran mereka untuk teknologi dan juga gadget yang terbaru. Hal ini dapat dibuktikan oleh beberapa penelitian dan research yang difokuskan untuk hal ini. Menurut laporan Nielsen, 72% dari Gen Z mengaku lebih suka menghabiskan uang untuk barang-barang konsumtif dan pengalaman dibandingkan menabung. Hal ini bisa membahayakan masa depan mereka. Hal ini cukup membahayakan loh. Kenapa? Karena 55% dari Gen Z sudah terbiasa dengan berhutang. Data dari Experian. Kalau kita melihat banyaknya pinjaman online, fintech, buy now pay later, itu membuat hal ini terjadi lebih cepat lagi. Bank of America juga menyatakan bahwa 65% dari Gen Z mengalami kesulitan untuk menabung dikarenakan biaya hidup mereka yang tinggi. Di generasi sebelumnya, memiliki pola konsumsi yang cenderung berbeda dibandingkan dengan Gen Z. Generasi milenial cenderung memiliki pendekatan yang lebih konservatif dalam hal pengeluaran dan investasi. Daripada membeli barang yang konsumtif dan hanya sementara, mereka lebih memilih untuk menabung untuk barang yang jangka panjang sifatnya, seperti rumah, mobil, dan lainnya. Mereka juga memiliki approach yang berbeda terhadap kartu kredit dan hutang dibandingkan dengan Gen Z. Mereka berhati-hati dalam meminjam uang dan cenderung menjauhi yang namanya utang. Uang mereka selalu diprioritaskan untuk kebutuhan dasar. Kartu kreditnya hanya digunakan untuk kebutuhan jangka panjang, bukan kebutuhan yang instan dan konsumtif. Hal ini menunjukkan bagaimana kebiasaan dan prioritas keuangan generasi sebelumnya lebih berfokus pada stabilitas dan perencanaan jangka panjang. Sementara Gen Z cukup berbeda. Gen Z sering menaruh kebutuhan dan kepuasan instan di posisi yang lebih penting. Hal ini akhirnya berdampak dengan jumlah hutang yang tinggi akan kebutuhan jangka pendek mereka dan tidak memiliki persiapan untuk kebutuhan jangka panjang. Mereka juga seringkali terinfluence oleh public figure yang membuat mereka merasa kalau aku nggak punya ini atau itu, aku belum keren atau aku nggak keren. Untuk bisa tetap sukses dan memiliki masa depan yang baik, Gen Z, kalian harus belajar untuk menabung dan menentukan skala prioritas dalam pengeluaran. Berikut ini adalah tips-tips agar Gen Zers bisa mengatur keuangannya dengan baik. Yang pertama, buatlah anggaran bulanan. Selalu membuat skala prioritas dalam mengalokasikan dana, dan ini adalah hal yang sangat penting dalam kita bisa menjaga pengeluaran kita. Dengan kita bisa tahu limit pengeluaran kita tidak akan yang namanya over budget dan akhirnya bisa menabung. Ada banyak sekali tipe anggaran bulanan yang bisa dilakukan, dan lakukanlah yang paling sesuai dengan kehidupan kita atau pribadi kita. Kita bisa menyisihkan dari hal yang kecil. Namun yang paling penting adalah kita harus menjadi disiplin dalam menabung dan dalam mencatat anggaran, mencatat pengeluaran kita setiap harinya. Ini adalah langkah simpel yang bisa dilakukan agar kita bisa disiplin dalam keuangan. Yang kedua, menggunakanlah aplikasi. Nah, banyak sekali hari ini aplikasi-aplikasi pengaturan keuangan. Aplikasi ini ada yang bisa membantu kita mengatur keuangan, bahkan membantu kita untuk bisa menabung. Sebagai Gen Z yang cenderung melek teknologi, kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Yang ketiga, kita harus bisa hidup sesuai dengan kemampuan. Ada kata-kata besar pasar daripada tiang. Pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Itu terjadi karena adanya FOMO, tuntutan masyarakat, tuntutan keadaan gitu ya. Ada juga kata-kata yang gaya elit ekonomi sulit gitu kan. Nah, hal ini mengajarkan kita untuk kita bisa berubah dan bisa hidup sesuai dengan kemampuan. Agar kita bisa mulai belajar untuk fokus jangka panjang. Kita harus belajar untuk bersyukur dengan apapun yang kita punya sekarang. Dan jangan selalu melihat ke atas. Mau di atas pun, pasti ada yang lebih dari kita. Dan itu tidak akan ada habisnya. Berusahalah untuk melihat segala sesuatu dengan ucapan syukur dan bisa menikmati apa yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita.
Keempat adalah investasi. Investasi wajib dilakukan untuk melawan inflasi. Caranya bagaimana? Bisa dari saham, dari reksadana, atau deposito di bank, dan yang lainnya. Nah, tentunya di saat kita masih muda ini bisa memilih instrumen-instrumen investasi yang lebih liquid ya, lebih mudah dicairkan. Dan yang terakhir adalah investasikan pada diri Anda sendiri. Nah, ini yang paling penting, karena kita dengan investasi pada diri sendiri, kita memperlengkapi diri kita dengan skill-skill yang memang dibutuhkan hari ini. Karena pada saat kita bisa berinvestasi pada diri kita sendiri, ini akan menaikkan nilai dari diri kita. Hal ini tentunya akan memberikan benefit yang luar biasa buat karir di masa mendatang, yang akhirnya berujung pada pendapatan yang lebih baik lagi. Skill harus dibangun dari sekarang. Biasa untuk terus belajar, apakah melalui buku bacaan, YouTube, atau mengikuti bootcamp yang ada. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang bootcamp atau digital career bootcamp, bisa hubungin kita ya. Gen Z ini memang menghadapi tantangan yang lebih sulit dibandingkan generasi-generasi yang ada sebelumnya. Mereka seringkali dihadapkan dengan godaan untuk berbelanja konsumtif, apalagi dengan adanya pengaruh tren. Kadang mereka mengalami kesulitan dalam menahan keinginan dan mengatur keuangan yang bisa berakibat fatal di masa mendatang. Oleh karena itu, Gen Zers harus bisa memiliki perencanaan keuangan yang matang dan wajib diikuti oleh mereka. Dengan langkah-langkah sederhana seperti mencatat pengeluaran, menabung, memanfaatkan aplikasi, Gen Zers bisa mulai mengontrol pengeluaran dengan bijaksana. Dan selain itu, investasi dalam keuangan dan juga diri sendiri akan menjadi asuransi ya, yang tidak hanya melindungi dari nilai uang dari inflasi, tapi juga meningkatkan prospek karir dan pendapatan di masa mendatang. Perubahan harus dimulai dari kesadaran dan kemauan diri kalian sendiri. Jangan selalu hanya menunggu akan suatu hal yang tidak ada habisnya. Mulailah dari langkah kecil yang bisa kalian lakukan mulai dari sekarang. Dengan perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan setiap hari, maka akan menjadikan habit atau kebiasaan yang baik. Dan habit kebiasaan yang baik ini akan membawa kita menuju destiny yang lebih baik.